Halo teman-teman, kembali lagi di channel dari Hulu. Kita lanjutkan kembali bagaimana membuat aplikasi buku kas. Sebelumnya kita sudah berhasil menambah ke database dan melakukan edit ke database. Cuman ada beberapa yang harus kita perbaiki di coding, ya teman-teman ya. Silakan buka editor kembali. Seharusnya di sini bukan txt username, namun di sini kita sesuaikan dengan nama database saja. Berarti di sini kita bikin kd user ya. Oke. Lalu di sini kita bikin bukan nama lengkap, tapi kita bikin di sini username, user atau nama. Gitu aja kita bikin. Oke. Ini user atau nama, di sini username, berarti di sini kita ganti bukan username, tapi txt kode user. Oke. Untuk itu silakan coba diganti. Nanti di coding kalau kita lihat dia otomatis sudah berubah. Ada user, nama, dia sudah berubah semua. Cuman di sini kita akan coba perbaiki ya teman-teman. Di sini kan function dari MD5 ini kan banyak kita gunain nanti saat login sama ganti password. Sebaiknya kita cut aja di sini. Oke, mungkin di sini ada error. Lalu kita pindahin ke modul. Lalu kita pindahin yang paling bawah aja. Oke. Lalu kita ini hapus ini bagian ini. Kita hapus saja yang share ini. Oke. Lalu kalau kita lihat lagi kembali di form user, dia nggak ada error lagi. Oke teman-teman ya, itu aja yang harus diperbaiki. Sekarang kita akan coba dulu buat agar tabel atau data yang di data review ini saat diklik, maka muncul di sini. Jadi bisa kita melakukan perubahan. Ya teman-teman ya, silakan double klik, lalu di sini cari yang bagian form mouse click. Ya, sekali lagi ya, saya ulang. Di sini coba double klik, lalu di sini teman-teman bisa cari yang namanya call mouse click. Oke, di event itu. Lalu kita akan coba buat di sini codingnya. Kita handle dulu errornya, karena nanti kan data review itu kan banyak tipe data di dalam, ada string, ada bentuk angka, banyak lah. Jadi kita handle aja biar nggak terjadi error aja. Ini nggak berpengaruh sekali. Cuman kita coba bikin di sini, kita perkenalkan. Jadi yang sebagai primary key-nya tadi kan, kalau kita lihat di database kita atau di tabel kode user, dia yang ada di situ primary key-nya berarti kode user. Berarti kita tadi panggil kode user. Berarti txt kode user sama dengan kita ambil yang bagian tabel, yang bagian rows-nya, row di kolom index ya atau di round index di cell 0 ya. Nanti teman-teman bisa bertanya, kenapa ini 0? Karena data yang kita pilih itu, yang txt kode user itu berada di baris pertama di data review itu. Makanya dia kita bikin di bagian 0. Ya teman-teman ya. Nanti aku coba kita praktein aja. Oke. Lalu kita bikin di sini CMD lagi, kita pilih datanya. ODBC comment, lalu kita select, kita buat query lagi, select seluruh from, berarti kita ambil yang bagian tbl user, lalu kita where lagi, kode user, di mana kode usernya diambil dari txt kode ya, berarti kita ambil dari txt kode user, lalu kita coba panggil lagi koneksinya, connect. Oke. Lalu kita panggil data read-nya, lalu kita eksekusi, lalu kita data read. Oke, sekarang kita buat kondisi. Jika datanya ada,
Lalu kita akan munculkan ke masing-masing text box itu, tapi berdasarkan nama file yang ada di table user ini. Oke, kita coba. Text KD user. Berarti kita ambil data rate-nya, DR-nya, di item, berarti kode user. Lalu kita ambil txt nama, berarti kita ambil data rate itemnya, berarti username. Ya teman-teman ya. Nanti kita coba diperhatikan di database, berarti dia username. Ya, username. Oke. Username. Lalu kita ambil txt password sama dengan, berarti kita ambil yang bagian password. Oke. Lalu berarti combo box berarti statusnya. Combo box status sama dengan data read item, berarti status. Jika datanya tidak ada, kita akan coba kosongkan aja masing-masing ini, ya. Sama dengan kosong, txt, nama, kita kosongkan aja juga, txt, password, sama combo status. Oke, logikanya seperti ini teman-teman. Kita ambil yang txt kode usernya, diambil dari baris pertama, atau round, atau di cell pertama, tapi di tabel ini, di halaman nolnya, nol itu halaman pertama, atau di baris pertama, atau di round pertama lah ibaratnya. Lalu mencari di database dengan kode tersebut, sesuai dengan di baris pertama itu, atau di kolom pertama itu, dengan kode user, karena kode user itu sebagai primary key, atau kode user itu cuman unik, atau tidak lebih dari satu nilainya gitu. Misalnya, tidak ada yang sama datanya. Tapi diambil dari txt kode user, lalu jika datanya ada, baru ditampilkan masing-masing berdasarkan kode user yang dipilih dari awal. Kalau misalkan kode usernya dari Lisman, maka data namanya, username-nya, password, dan statusnya. Begitu berikutnya. Lalu, kalau misalkan datanya tidak ketemu, baru dikosongkan seluruh txt kode user itu. Kita coba jalankan. Oke, di sini berubah. Kalau teman-teman lihat, jadi tadi kalau 0 itu dia di baris pertama atau di kolom pertama ini, sampai ke bawah, baru dihitung 0, 1, 2, 3. Begitu kalau di VB. Ya teman-teman ya. Di sini misalkan tes, saya simpan, data diubah, karena nggak ada perubahan. Coba kalau misalkan saya ganti tes, tapi saya tambahkan di sini, coba, nanti data yang tes ini tidak akan hilang, cuman ditambah ke bawah, tapi dengan kode user coba. Oke ya. Oke teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, sekarang kita akan coba buatkan hapusnya. Ini kan udah berhasil kita pilih, lalu sekarang kita akan coba di tombol hapusnya. Caranya, tinggal klik kanan lagi, view design, lalu di sini hapus. Oke, kita try dulu. Oke, teman-teman ya. Kita buat di sini kondisi, jika txt kode usernya atau primary key-nya belum dipilih, atau masih dalam keadaan kosong, kita munculkan sebuah pesan, data yang akan dihapus belum dipilih. Oke, setelah itu kita akan coba buat sub. Lalu di sini kita akan coba manfaatkan lagi sebuah kondisi ya. TL jika ya misek box, tapi misek box kita akan buat sebuah warning ya, atau pemberitahuan bahwa data itu apakah dihapus atau belum, apakah yakin untuk dihapus gitu teman-teman. Sekarang kita akan coba apakah data ini yakin dihapus, lalu
kita akan coba buat pesan atau pemberitahuan, terserah, pemberitahuan, koma, dengan message box button. Cari message box button. Button. Lalu kita buat di sini yes dan no. Lalu kita bikin sama dengan Windows Form, Windows Form Stack. Bukan, salah. Berarti Windows kok nggak ketemu ya? Oh, ini. Windows titik form, lalu dialog mana ya? Bukan color ya, dialog. Mana dia ini? Dialog. Oh, ini tuh ya. Dialog, yes. Lalu di sini kita akan coba buat query. Telah siap dari atas itu, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita coba jalankan. Oke, kita pilih. Di sini ada pemberitahuan apakah data ini dihapus atau tidak. Kalau dia no, dia akan melakukan pengecualian data itu dibatalkan untuk dihapus. Kita akan coba lanjutkan lagi kodenya karena belum siap. Oke, sekarang kita akan coba buat query. Kita buat lagi variabel hapus data string. Lalu kita bikin delete form tbl user. Kita where lagi kode user tadi ya, teman-teman ya, kode user. Tapi kita ambil yang nilainya itu dari txt, bukan txt kode user. Oke. Lalu kita bikin cmd sama dengan new odbc comment. Baru kita panggil lagi, berarti hapus data, koma, connect. Lalu kita buat, kita eksekusi dia. Oke. Lalu kalau misalkan datanya berhasil dihapus, kita akan coba panggil datanya cal tampil data cal null. Oke. Sekarang kita akan coba ke bawah. Seharusnya ini kan kita buatkan relasi dari tabel buku kas. Kalau misalkan ID data tersebut yang kita hapus sudah dipakai di transaksi buku kas, maka otomatis data itu nggak boleh dihapus. Jika dipaksakan untuk dihapus, maka transaksi juga di buku kas akan terhapus. Ya, cara ngatasinya bahwasanya data itu sudah dipakai di tabel lain, kita akan sebuah message box. Caranya di sini message, lalu kita munculkan apa errornya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita akan coba hapus user. Kita akan coba hapus, no. Kita coba hapus ini. Seharusnya bisa. Oke. Kalau kita hapus, dia langsung membersihkan di atas ini, tapi fokus di kode user. Oke, teman-teman ya. Kalau misalkan saya tambah, tapi saya hapus, data yang akan dihapus belum dipilih. Oke, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba rapikan, kita akan lebarkan sedikit ini. Caranya, kita akan coba bikin tabel sama dengan true. Lalu, kita akan coba setting ukuran tabelnya atau ukuran kolomnya.
Lalu kita ambil yang ini, berarti kita besarin yang bagian 2. Lalu kita akan coba, wah, salah, 0 atau 2, 1 titik white sama dengan 200. Lalu kita jalankan aplikasinya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini udah dilebarin, dipasarin pun bisa. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita kepengen ini passwordnya nih kita nggak usah menampilkan di sini saat dipilih ini, sama nggak usah kita tampilkan di sini ya teman-teman ya. Caranya di sini dulu di tampil data ini, teman-teman harus pilih di sini. Select berarti yang kita tampilkan kode user, username, lalu status. Oke, di sini di paling bawah ini silakan cari di sini. Di sini di password silakan komentar aja. Oke, kalau kita jalankan, oke, di sini kosong, ya, sekalipun diubah, tapi nggak bakalan berubah di database karena kita belum buat fungsi atau belum kita saat melakukan update kita sudah mengecualikan yang namanya password, ya teman-teman ya. Kalau mau besarkan lagi yang bagian ini, buat aja 300. Ini kayak kebesaran. Oke. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Silakan disesuaikan berdasarkan kebutuhan ya. Kalau misalkan saya tambah ini, saya coba lagi. Saya pilih admin. Maka di sini juga admin, pas saya pilih di admin, sini user. Oke teman-teman ya. Kurang lebih untuk user ini kita sudah siap. Di video berikutnya kita akan coba langsung ke transaksi buku kasnya. Terima kasih.